Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di channel Excel Tutorial. Pada video ke-21 dengan judul Belajar Excel Dasar tentang jenis-jenis error pada Excel. Sebelumnya akan saya tunjukkan, jadi ini daftar video-video di channel ini. Ada 20 yang udah saya buat. Nih ya, ada kolom dalam Excel. Jadi kolom Excel itu ada berapa? Di situ nanti saya cantumkan semua link ini, semua video ini di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi ada membuat tabel sederhana. Jadi ini Excel yang sederhana gitu ya. Menjumlahkan dalam Excel, jadi di Excel itu ada berapa cara sih cara menjumlahkan angka itu. Nah, di situ saya bahas semua. Ada sum if, ada sum if. Jadi di sini dibahas perbedaannya apa saja. Terus di sini ada validasi di Excel, cara menggunakan fungsi if, rumus if bertingkat. Jadi macam-macam ya, ada banyak ya. Teman-teman bisa baca atau bisa lihat semua videonya. Ada rumus VLOOKUP, ada HLOOKUP. Di sini juga ada video ke-10. Rumus VLOOKUP pada Excel dengan maksud saya di beda sheet gitu ya. Terus yang ke-11 ada Excel untuk soal-soal Excel untuk calon admin. Jadi yang mau ngelamar kerja bisa lihat di video ke-11, nanti lihat di ini ya, di link deskripsi di bawah, nanti insya Allah saya cantumkan di bawah. Terus pada video ke-12 yaitu menentukan ranking di Excel. Jadi teman-teman bisa lihat cara membuat ranking itu gimana sih gitu ya. Terus yang ketiga saya bahas lagi soal-soal untuk admin ya. Calon admin harus tahu rumus ini agar lolos tes kerja. Ini teman-teman bisa lihat di video ke-13. Terus pada video ke-14 itu ada fungsi-fungsi ya. Terutama di fungsi left, mid, dan right. Teman-teman harus paham ini ya, harus tahu ya. Terus pada video ke-15 cara menghitung persentase di Excel. Ini juga harus tahu. Terus 16 contoh soal tes admin. Ini part 1. Part 2-nya belum sempat saya buat ya. Terus video ke-17 membuat laporan stok dengan Excel. Terus video 18 cara membuat nomor urut di Excel. Ini juga ada beberapa cara. Terus ke-19 ini guna-guna Excel. Nah, ini logat Malaysia ya. Guna-guna Excel itu cara-cara Excel gitu ya. Di sini ada banyak nih, ada banyak tutorial, cara membuat huruf tebal, huruf miring, membuat huruf berwarna, sini ada semua nih. Terus pada video ke-12 yaitu rumus VLOOKUP 2 kriteria. Nah, ini teman-teman harus lihat semua ini. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, biasa silahkan di subscribe, tekan tombol subscribe, tulisan subscribe di bawah video ini ya. Oke, langsung sekarang kita bahas di video ke-21. Jadi kemarin ada yang bertanya di kolom komentar. Waktu itu saya membahas video ke-20. Nah, pada saat praktek, yang tanya ini muncul error katanya. Muncul errornya itu NA. Nah, ini. Jadi sekalian saya rangkum saja pada video ke-21 ini, jenis-jenis error pada Excel. Nah, gitu ya. Oke, error yang pertama adalah ini. Tanda pagar atau tanda crash ya. Jadi kalau muncul tanda seperti ini teman-teman jangan bingung, jangan gugup. Ini sangat mudah untuk menyelesaikannya. Ini keterangannya kolom kurang lebar. Nah, di sini akan saya kasih contoh di sini ya. Nah, ini contohnya adalah jumlah penduduk dunia di tahun 2021. Ini barusan saya browsing. Nah, ini datanya ya. Ini saya ambil 15 terbesar. 15 terbesar ya. Yang terbesar adalah Tiongkok. Nah,
Nah, ini akan saya contohkan. Jadi saya jumlahkan dulu ya di sini ya. Sum. Buka kurung. Nah, ini hasilnya segini. Nah, ini akan saya kasih koma. Saya kasih format koma. Saya blok dulu semua ya. Saya blok semua. Terus saya kasih koma ini nih. Format number. Format as number. Nah, ini. Jadi, teman-teman jangan bingung kalau, loh, kok angkanya hilang gitu. Enggak ya, enggak hilang. Ini ada di sini nih. Ini tandanya kolomnya kurang lebar. Jadi kolom B ini kurang lebar. Kita lihat kolom B ini berapa sih? Di sini ya. Mana ini? So column, height column. Nah ini kolom weight. Saya tunjukkan ya. Jadi lebarnya ini adalah 1,41 inch. Nah ini lebar default dari LibreOffice ya. LibreOffice itu Excel-nya di Linux, jadi saya pakai Linux. Oke, ini lebarnya sekian ya. Nah, ini gampang saja teman-teman. Ini tinggal arahkan ke sini di antara kolom B dan C. Nah, itu ada berubah ya tanda panahnya ya ini ya. Nih, lihatin sini. Nah, itu diklik, ditahan, terus digeser ke kanan. Nah, ini udah. Nah, gitu ya. Jadi cara melebarkannya seperti itu. Oke. Terus berikutnya, ini udah ya. Ini udah, saya kasih tanda. Saya kasih tanda apa ya? Nah, ini yang udah saya kasih tanda kuning aja. Ini udah. Yang kedua, jenis error yang kedua adalah num. Jadi muncul num. Ini keterangannya sebuah rumus yang menghasilkan angka terlalu besar. Nah, ini gimana sih contohnya ya? Ini contohnya tetap di sini. Umpama gini. Ya, gini ya. 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Jadi cara rumusnya begini. Sama dengan 2 pangkat 2. 4 ya. Tuh kan. 10 pangkat 10. Nah, ini kurang lebar. Nah, ini 10 pangkat 10 gini. Tuh. Ini masih muat. Masih si memori komputer saya masih muat. Coba kalau sekarang saya paksa ini dipangkatkan dengan ini gitu ya. Jadi angkanya seberapa sih? Nih. Penduduk Tiongkok ini saya pangkatkan. Ini ya, lihat ya sini ya. Nih, saya pangkatkan dengan angka ini juga gitu ya. Jadi sel B4 saya pangkatkan sel B4. Saya enter ya. Tuh, error. Num, number. Jadi keterangannya begitu. Jadi teman-teman kalau satu saat nanti menemukan kok ada tulisan num ya, nah, jangan bingung, itu berarti angkanya terlalu besar. Jadi komputer saya atau komputer sampean semua itu nggak mampu menampungnya, nggak bisa menghitungnya gitu ya. Nah jadi gitu, jadi num itu begitu, angkanya terlalu besar. Oke, yang ini udah saya copy aja sini, cloning format. Nah ini udah. Nah, terus error yang ketiga itu name. Apa sih name itu? Jadi pas lagi ngerjain tugas, tahu-tahu muncul name. Itu jangan bingung. Itu berarti rumusnya tidak dikenali oleh software. Contohnya begini, sini ya. Ini saya hapus. Mama di sini ketik sum. Nah, gitu ya. Terus di sini belum buka kurung, tahu-tahu udah diblok aja gini ya. Nah, teman-teman lihat sini ya. Ini nggak ada buka kurung ya. Tuh. Name, oh name, sorry. Name itu yang ini ya. Oh name bukan num ya, name ya. Rumus tidak dikenali. Nah jadi gitu ya, tidak dikenali. Ini apa maksudnya gitu kata si softwarenya. Mestinya di sini ada buka kurung. Salah. Buka kurung, tutup kurung, enter. Nah gitu. Jadi gampang ya, cara membenarkan jika ada rumus atau jika ada pesan error name. Jadi si software nggak bisa mengenali ya. Ini apa maksudnya gitu ya. Kalau di sini teman-teman lihat di sini Joko 10 tambah 10. Kan si software bingung, name ini apa nih, Joko ini apa nih, fungsi apa gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi name itu rumusnya tidak dikenali oleh software. Oke, yang ketiga udah. Sekarang value. Value itu jika ada tercampur angka dengan huruf. Nah, ini contohnya gimana gitu.
Oke, ini saya hapus saja. Umpama di sini ada kata, ada huruf lah ya, ada A, B, C gitu ya. Nggak sengaja terketik. Nah, terus teman-teman mau jumlahkan, umpama. Contohnya gini ya. Sum, bukan sum lah ya. Ya ini. Sel B4 ditambah C, umpama ya. Tambah C4 ya. Nih. Kita enter. Nah, value. Jadi value-nya salah gitu ya. Jadi terjumlahkan antara angka dan huruf. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita copy, tuh yang salah ini doang nih. Mama begitu di copy kok salah gitu ya. Ada value-nya. Nah, teman-teman harus cek juga di sini. Baca rumusnya ini, linknya kemana, C4 apa sih gitu ya. Atau tekan tombol F2 di keyboard, nanti ketahuan rumusnya kemana gitu. Nah ini ya. Nah ini C4-nya huruf terbacanya. Jadi kalau dihapus nanti dia benar. Nah gitu ya. Ini saya hapus tadi. Oke, begitu. Itu tadi error value. Saya copy lagi. Berikutnya div/0. Jadi kalau ada muncul ini berarti ada pembaginya yang angka 0. Nah, contohnya begini. Umpama saya kasih di sini nama negara ya, judulnya ya. Nama negara. Ini jumlah penduduk. Nah, di sini umpama luas wilayah. Oke, umpama di sini ada angka-angka gitu ya. Ini contoh doang. Nah, di sini ada 0. Contoh ya. Nah, ini luas wilayah. Jadi kalau ini kita mencari jumlah penduduk per luas wilayah, umpama ya. Jumlah penduduk per luas wilayah. Ini contoh ya, contoh kasus saja. Jadi jumlah ini dibagi dengan ini. B5 itu ini jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Nah, ini jadi segini. Terus di copy kan ya biasanya ya. Nah, ini div 0. Nah, di sini ada angka 0 di sini. Jadi nanti kalau nemuin begini, teman-teman jangan bingung. Berarti ada pembagi 0 di sini, gitu ya. Ini juga dianggap 0, ini 0. Gitu ya. Oke, ini udah. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di bawah. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya akan jawab juga bahwa saya enggak bisa gitu ya. Oke, terus yang terakhir yang keenam itu ini yang ditanyakan oleh yang ditanyakan oleh yang komentar kemarin ya, yang di soal yang di video ke-20. Nah, munculnya NA gitu ya. Nah, ini contohnya di sini. Ini saya hapus. Nah, ini nama negara ya. Ini nama negara. Negara aja ya, negara. Ini jumlah penduduk. Nah, saya akan mengisi tabel ini. Datanya akan saya ambil dari sini. Ya. Ini kan udah ada nih. Tiongkok 1,4 miliar, India 1,3. Saya akan pindahkan ke sini dengan rumus. Gitu ya. Ini kan cuman sedikit nih. Cuman berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 10. Kalau ada ribuan data kan lumayan ya kalau untuk ngisi ya. Ini akan saya pakai rumus VLOOKUP. Nanti akan saya tunjukkan contoh soal yang ini yang 6. NA. Not available ini kalau nggak salah nih kepanjangannya. Jadi gini. VLOOKUP buka kurung. Nah, teman-teman lihat sini ya ini. Kriteria. Nah, kriteria itu ini nama negara. Kita sorot ke sini ke Tiongkok. F4 ya ini ya. Kita kasih koma. Ini kan koma nih, pemisahnya koma. Mungkin di teman-teman ada juga yang titik koma ya. Jadi teman-teman menyesuaikan dengan
apa namanya ini? Kata bantu ya. Rumusnya yang disediakan oleh si software. Koma kalau di tempat komputer saya koma. Koma nih kan. Berikutnya dia menuju ke array. Array itu tabel sini. Kita blok dari sini, Tiongkok, kanan ke bawah sini. Nah ini ya. A5 itu ini. Sampai B19. B19 itu sini. Terus saya tekan F4. Nah supaya nanti bisa di copy. F4. Nah F4 itu ada dolar-dolar sini. Koma ya, ini ya, koma ya. Sekarang indeks itu di sini. Kita mau ngambil jumlah penduduk, yaitu ada di kolom kedua. Kolom pertama itu nama negara, kolom kedua itu jumlah penduduk. Saya kasih koma di sini ya, lihat ya. 2. Nah, gitu. Terus koma 0. Short ordernya kasih 0 aja sini. Tutup kurung, enter. Nah, ini ya. Tiongkok itu 1,4. Oke, saya kasih koma sekalian. Koma. Ini ya, Tiongkok 1,4. Saya copy ke bawah. Sret. Nah, nih. Ini NA. Ini kenapa nih NA? Ini ada 2 nih. Contoh doang nih ya. Contoh kasusnya. Ini NA. Ini Malaysia. Malaysia ada nggak di sini? Jadi, tadi sini ya. Nilai tidak ditemukan ya. Jadi, Malaysia tidak ditemukan di sini nih. Tuh, nggak ada ya Malaysia ya. Tuh. Tuh, Malaysia nggak ada. Jadi, tidak ditemukan di sini. Jadi, kalau teman-teman nanti suatu saat lagi mengerjakan tugas di pabrik, tugas di toko, tempat bekerja. Begitu ngopi rumus VLOOKUP kok ketemunya NA gitu ya. Jadi jangan bingung. Berarti si data yang dicari itu udah nggak ada. Contohnya ini ya, Malaysia nggak ada. Terus yang pada Rusia kita cari di sini. Nah, Rusia. Ini ada nih Rusia nih. Di sini tapi kok nggak ditemukan gitu ya. Berarti ada yang salah di sini. Sekarang kita cek. Harus sama persis ya. Kita cek, ini letakkan di sini. Ini sama-sama Rusia nih ya. Saya kasih warna ya biar lebih jelas ya. Nih, ini kan sama-sama Rusia. Tapi kok di si software bilang nggak ditemukan gitu ya. Sekarang kita cek sama-sama. Kita klik di sini. Kita tekan F2. Nah ini ya, lihat ya. Si kursor berkedip-kedip setelah huruf A ya. Setelah huruf A, persis setelah huruf A. Sekarang kita lihat yang di data sini, sebelah kanan sini. Klik di sini, terus tekan F2. Nah, teman-teman lihat, itu ada spasi ya. Nih, lihat. Saya geser ke sini ya. Saya geser ke sebelah kiri 1 kali. Tuh ya. Gitu ya. Itu ada spasi itu. Jadi, si software baca dia nggak sama gitu. Walaupun ini Rusia, cuman di sini ada spasi. Coba ini ya. Tuh nggak bisa. Saya gerakkan ke kanan, nggak bisa mentok di sana. Caranya gimana? Cara benerinya? Cara benerinya yang ini spasinya kita hapus. Nah gini ya. Tekan di paling kanan, letakkan di paling kanan, terus ditekan tombol backspace di keyboard. Nah gitu, habis itu di enter. Nah ini baru sama nih. Ini pun begitu nih. Meksiko nih ya. Saya kasih spasi ya. Tuh, NA, not available. Nggak kebaca sama dia. Atau terbalik. Contohnya gini. Ini contohnya Amerika ya, Amerika Serikat. Di sini bener nih. Ini di sini ada spasi ya. Tuh, ada spasi ya. Berarti di sini juga ada spasi. Tuh, sama kan? Kalau di sini spasinya saya hilangin. Ini saya hilangin ya. Nanti di sini error. NA juga. Tuh ya, NA ya. Gitu. Jadi, kalau mau benerin disamain. Mau di sini tambah spasi atau di sini yang dikurangi spasinya. Nah, gitu ya. Ini Meksiko gitu ya. Oke. Begitu saja untuk pembahasan video ke-21. Semoga yang nanya kemarin dapat menemukan jawabannya ya. Oh ya, saya ingat lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jadi kalau teman-teman subscribe, nanti kalau ada saya upload video baru, video ke-22, teman-teman ada pemberitahuan, ada notifikasi dari si YouTube. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Dengan senang hati, mudah-mudahan saya bisa menjawab, bisa membantu. Begitu saja, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.